Oke, halo, yes, Tio Mahameru muncul lagi seperti biasa. Kalau Tio Mahameru muncul, yes, nggak bakalan sia-sia kamu nih ya kalau nonton ini bakal dapat info-info baru. Oke, jangan lupa like, komen, juga subscribe YouTube ini ya. Oke nih, info-info terbaru bakal disampaikan ya. Ini nih, penemuan mayat mengambang di Sungai Juana di Pati. Terus ada juga mabuk berat nih ya. Oke, pemuda tak sadar serang anggota TNI. Terus ada juga nih viral nih di Papua apa? Wah, gunakan emas untuk beli kuota internet 1 giga ditukar 1 gram emas. Terus ini dia, ada tengkorak berserakan di makam leluhur suku Dayak Tidung ya. Oke, ada juga nih. Playoff Piala Asia 2023 ya. Oke. Ada juga menteri nih, menterinya Bapak Jokowi nih ya. Oke, menteri yang dianggap paling memuaskan. Siapa ya? Oke. Dan ini ada juga Densus 88 ya. 12 warga Jateng ditangkap Densus 88. Oke, yaudah. Kalau gitu, terus simak video ini. Oke, yang pertama nih ada ponsel meledak ya, sebuah mobil terbakar saat mengisi BBM di SPBU Kota Sumeneb, Jawa Timur Rabu lalu. Kebakaran itu dipicu ponsel yang diletakkan di dashboard mobil meledak. Kepala Subbagian Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti menjelaskan diduga ponsel tersebut dalam keadaan aktif, sedangkan kaca mobil ditutup rapat saat mengisi BBM. Pemilik mobil mengalami luka bakar di bagian wajah, lengan, dan kedua kakinya. Ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kebakaran pada mesin pengisi BBM milik SPBU. Petugas SPBU langsung memadamkan api menggunakan tabung alat pemadam api ringan atau APAR yang berada di sekitar lokasi. Dan ini nih, pemuda mabuk serang petugas. Seorang pemuda mabuk menyerang anggota TNI di depan sebuah minimarket di Sumeneb, Jawa Timur. Video kejadian tersebut viral di media sosial. Komandan Kodim Kabupaten Sumeneb Letkol Infantri Nurholis menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat anggota TNI bersama personel Polsek Pasongsongan melakukan patroli di wilayah tersebut. Patroli dilakukan untuk menegakkan disiplin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 yang diterapkan di Kabupaten Sumeneb. Pemuda tersebut melakukan penganiayaan saat akan ditertibkan petugas. Pelaku sudah diamankan ke kantor polisi dan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan setelah pelaku meminta maaf. Ini sekarang di Papua nih ya, belanja barter pakai emas. Video yang memperlihatkan barter di pedalaman Papua menggunakan emas viral di media sosial. Dalam postingan itu terdapat video pemuda yang akan membeli gula dan ayam barter dengan emas 2 gram. Video lain juga menunjukkan pembelian kuota internet juga barter dengan emas. Meski viral, belum diketahui secara pasti video tersebut diambil di daerah mana. Barter emas dengan barang menjadi hal yang biasa bagi warga penambang emas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Perusakan makam. Tulang belulang manusia berserakan di makam leluhur adat suku Dayak Tidung. Diduga makam-makam tersebut dirusak penambang pasir yang berada di dekat lokasi. Tulang belulang yang terkubur terangkat ke permukaan tanah dan dibiarkan berserakan. Ketua Lembaga Adat Tidung dan Adat Dayak atau LATAD Abdul Rayak menduga perusakan dilakukan oleh penambang pasir ilegal. Pasalnya di lokasi makam terlihat bekas alat berat mengeruk pasir.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Nunukan AKP Marhadiansah Taufik Setiaji mengatakan polisi sudah menerima laporan mengenai pengerusakan makam. Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikan. Penemuan jasad mengambang di sungai. Telah ditemukan jenazah orang dewasa mengapung di aliran sungai Slugonggo, Dokapal, Dukuh, Pecian, Desa Bunirjo Juwana pada Sabtu siang. Diperkirakan jenazah sudah meninggal kurang lebih 3-5 hari. Petugas yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi jenazah dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Densus 88 di Jawa Tengah nih ya, terduga teroris di Jawa Tengah. Densus 88 anti teror menangkap 12 orang warga Jawa Tengah yang diduga memiliki kaitan dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Hal ini dikonfirmasi Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dia menyebut para terduga teroris itu ditangkap secara serentak kemarin di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, yakni Kendal, Temanggung, Banyumas, Pekalongan, Sukoharjo, Sragen, dan Boyolali. Kini tim Densus 88 masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga teroris tersebut. Tidak hanya di Jawa Tengah, tim Densus 88 juga menangkap sejumlah terduga teroris di Medan, Sumatera Utara. Dan ini menteri-menterinya Bapak Jokowi ini ya, menteri dengan kinerja paling memuaskan. Indonesia Political Opinion atau IPO baru saja mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju. Hasilnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi menteri dengan kinerja paling memuaskan dengan nilai masing-masing 57,5% dan 54,2%. Di nomor 3 dan 4 ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang masing-masing meraih nilai 41,4% dan 34,7%. Survei ini sendiri dilakukan sejak 2 hingga 10 Agustus lalu dan melibatkan 1.200 koresponden dengan tingkat akurasi data 97%. Piala Asia, pertandingan babak playoff Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia versus Taiwan pada 7 September 2021 mengalami penundaan. Penundaan ini disepakati bersama oleh PSSI dan Federasi Sepak Bola Taiwan setelah melakukan pertemuan virtual. Namun keputusan ini belum dipatenkan karena masih dalam tahap usulan ke AFC. Sekjen PSSI menjelaskan keputusan penundaan pertandingan ini karena situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum terkendali.